Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Solusi Talk dari Solusi Media ID yang dapat Anda saksikan di solusimedia.id_official ya. Jangan lupa di subscribe. Dan hari ini saya kembali ingin mengucapkan untuk Anda semuanya yang sudah atau akan nanti menyaksikan perbincangan di Solusi Talks hari ini untuk tetap bersemangat karena tahun 2025 akan segera berakhir dan kita akan menyongsong tahun baru 2026. Dan hari ini senang sekali akhirnya kami dari tim Solusi Media ID bisa berkesempatan untuk melakukan Solusi Talks langsung dari Museum Kota Makassar ya. Anda sudah pernah ke museum belum? Ya, kalau belum, Anda harus datang ke sini dan ajak keluarga mungkin ya di libur-libur akhir tahun ada banyak sekali sekarang revitalisasi ataupun program-program dari Dinas Kebudayaan yang terus digagas ditampilkan di Museum Kota Makassar ini. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Bapak Andi Patiwara SSTP MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Akhirnya kita bisa bersua dan melakukan perbincangan ini karena kami sendiri melihat bahwa ketika memasuki era di kepemimpinan baru ini, Museum Kota dan program-program dari Dinas Kebudayaan terus berkembang dan uh, terus melahirkan ide-ide baru tentunya ya Pak Kadis. Dan ini nanti Pak Kadis akan cerita langsung apa saja yang sudah mulai dia lakukan untuk bagaimana menumbuhkan minat ya untuk orang langsung datang ke museum ya dan untuk kembali mencintai budaya lokal kita sendiri. Baik Pak Kadis, berbicara tentang kebudayaan ya. Sebenarnya kan dari di tahun ini apalagi sekarang di era digitalisasi ya, di era globalisasi di mana arus informasi itu tidak terbendung dan saya juga melihat dan kami yakin Pak Kadis sendiri punya sebagai perwakilan orang dari Kota Makassar punya spirit ya bagaimana budaya Makassar tetap nanti akan terus dilanjutkan dan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya ya Pak Kadis. Jadi potensi ya kalau bicara secara ya, umum ya, potensi budaya ataupun wisata budaya, karena budaya ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu potensi wisata ya Pak Kadis. Di Kota Makassar itu sebenarnya potensinya dari mana saja Pak Kadis? eh, kalau potensi sehubungan dengan budaya ataupun kebudayaan di Kota Makassar itu, intinya Makassar itu kaya, ya Ya. ada seni budaya. Makassar ini yang pluralistik masyarakatnya. Tadi kami sampaikan kaya akan seni budaya, hingga baik pemerintah maupun masyarakat itu mempunyai kewajiban Ya. bagaimana budaya ini terus lestari sehingga anak-anaknya kita ini sekarang sudah generasi alfa Iya. itu tidak mereka lupakan ataupun tidak mengetahui karena agak uh, egois juga kita yang sekarang ini kalau apa yang menjadi apa identitasnya kita, budaya kita, budaya sebagai orang besar, Makassar sebagai tempat yang daerah yang masyarakatnya pluralistik itu enggak kita jaga bersama. Iya, benar Ya, ya. Jadi inilah yang hal yang kemudian dari Pak Kadis sendiri melahirkan ide-ide ya untuk bisa memotivasi ya, khususnya untuk generasi muda sekarang untuk bisa lebih mencintai budaya ya. betul. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi nih ya akan meneruskan. Nah, apa saja sebenarnya Pak Kadis program-program yang sudah berjalan atau nanti akan kembali dilakukan apalagi sekarang sudah akan menyongsong tahun Ya. 2026 ya yang intinya akan um, mengangkat kekayaan budaya Makassar ini? Ya. Eh, ini awalnya pertama harus kita mengetahui arti kebudayaan itu sendiri Iya. apa. Jadi kalau kebudayaan sesuai dengan baik undang-undang maupun perda yang kita punya, kebudayaan adalah cipta, rasa, dan karya.
dan rasa dan karsa dan hasil karya masyarakat Oke. yang pastinya mempunyai nilai sejarah dan masih bertahan sampai sekarang. Oke. Ya, masih mempunyai dampak baik itu ke masyarakat ataupun dampak ke seluruh masyarakat. Ya, eh, eh, di kepemimpinan Bapak Munafri beserta Ibu Alia, Ya. beliau memerintahkan bagaimana kebudayaan itu tetap terjaga, tetap dilindungi, termanfaatkan, sehingga para generasi selanjutnya itu bisa Ya. dapat mengetahui ya, kan budaya ini adalah identitasnya kita, Ya. identitas sebagai orang Bugis Makassar yang mana ini yang harus kita jaga. Iya, iya. Apalagi Makassar ini ibu kota Sulawesi Selatan Iya, ya, dan ya di iya, sini ada multi etnis betul semuanya ya. berkumpul di Iya. sini ya Pak Kadis. Kalau berbicara program Ya. di tahun ini ada beberapa itu pelindungan, pemanfaatan dan serta pembinaan dan pastinya pelestarian. Ya. Kalau pelindungan itu ada beberapa cagar-cagar budaya yang kita rehab di tahun ini. Perlu mungkin kita ketahui bersama, saya rasa masih banyak yang belum mengetahui. Ya. Bahwasanya di Makassar ini cagar budaya yang sudah ditetapkan itu sebanyak 36. Oh, oke. Ya, termasuk yang sekarang yang kita tempat ini museum 36 di Kota 36 Makassar. Kota Makassar. Oke. Termasuk museum Ya. yang dulunya namanya Gemente, ya dibangun di tahun 1906 ya. Wow. Nah, terus gedung ini menjadi kantor pemerintahan pertama Kota Makassar. Ya. Terus yang kedua pastinya Balai Kota. Ya. Ya, Beto Dam, gedung kesenian, RRI, yang tadi kami sampaikan yang cagar budaya yang kami rehab di tahun ini itu rumah dari kediaman almarhum Andi Pangeran Petarani. Oh, oke. Ya, yang berada di Jalan Kumala. Terus kami juga mengadakan pengecekan di RRI. Ya, terus juga ada di Talo yang bernama Karaba. Ya. Dan yang di PDAM. Ya, itu yang menyangkut masalah perlindungan. Menyangkut masalah pelestarian, kami ada beberapa kegiatan-kegiatan pelestarian di tahun ini. Yang pertama, semenjak kami masuk itu Festival Bulan Budaya. Ya. Ya, waktu itu kita mengadakan ada beberapa kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi juga kita adakan. Terus itu hari di Festival Bulan Budaya itu konsep daripada kirab budaya. Ya, kirab budaya ini yang terlibat ada beberapa sanggar tari yang ada di Kota Makassar, teman-teman komunitas seni budaya, lembaga adat, serta beberapa saudara-saudara kita dari paguyuban-paguyuban. Ya, paguyuban Bali, dari Madura, terus ada beberapa yang lain-lain. Kenapa? Ini perlu masyarakat lihat inilah seni budaya di Kota Makassar. Selain itu juga kami adakan pagelaran seni budaya. Kemarin kami adakan di Benteng Rotterdam. Ya, pagelaran seni budaya ini pasti kalau kita mendengarkan namanya sudah tergambarkan ya konsep kegiatannya seperti apa. Itu ada kurang lebih 50 anak-anak kita penari yang memperkenalkan tarian kolosal, temanya pada saat itu yang Demangale. Demangale juga ini pasti masyarakat besar ya masih bertanya-tanya siapa beliau. Ya, Demangale ini adalah anak dari Sultan Nasaruddin yang bersaudara dengan Tenggalesong. Song. Demangale ini yang akan ke Banten, sudah ke Banten ke Thailand. Ya. Hal-hal ini perlu masyarakat ketahui. Yang lainnya yaitu perlu juga masyarakat tahu ada juga yang bernama warisan budaya tak benda, WBTB. Jadi warisan budaya tak benda ini suatu warisan budaya yang tidak berbentuk fisik, ya, tapi mempunyai nilai sejarah. Ya.
Kalau enggak salah WBTB yang sudah ditetapkan di Kota Makassar itu yang pertama Coto, Coto Makassar, Coto Makassar, terus Tari Paraga, Paraga, Tari Paraga. terus PP Rimaka, Kondo Bulai, ada beberapa. Tahun ini kita ajukan Badik, cuman Hmm, waktu ya. sidang terakhir di saat itu ada beberapa yang mungkin masih perlu Itu di prosesnya untuk mengklaim itu memang harus di pusat ya? ya Ya, harus harus di pusat ya. harus. Dan tahun ini juga eh, kompleks makam Pangeran Diponegoro itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Oh, oke. Iya, iya, iya. Jadi ada masih banyak lagi list untuk dimasukkan ya Pak Betul ya, Kadis ya betul sebagai ya. WBTB ini ya, WBTB. warisan budaya tak benda. Oke, Pak Kadis. Sekarang kalau melihat upaya yang dilakukan Pak Kadis ini memang cukup intens ya dan terus bergerak secara atraktif untuk bagaimana itu tadi mengemas budaya Makassar ini bisa lebih menarik ya untuk generasi-generasi sekarang. Nah, seperti apa kemasannya ini agar ini juga dalam hal mengangkat kebudayaan ini tapi tidak menghilangkan Ya, betul. keunikan dan otentiknya Ya, begitu Pak Kadis. ya mungkin kami kemas di beberapa kegiatan ini Iya, karena kan kita harus juga menyesuaikan dengan betul. perkembangan zaman. Iya, Terus apa yang menjadi yang bisa menarik perhatian adik-adik kita yang di generasi iya, generasi sekarang ya, Z generasi ini, alfa ya. alfa, sekarang sudah alfa, beta. Jadi tetap kami ada mix dengan entertain, Oh iya, iya, kita yang menghibur dengan tidak menghilangkan ya. apa Ciri ciri khasnya khasnya kita, ya, ya benar. tetap ada tari-tarian, terus apa baju yang identik dengan Ya. Bugis Makassar, sehingga ini bisa anak-anak kita ini bisa melihat bahwasanya sampai sekarang itu masih ada dan budaya itu bisa berefek ke kualitas hidup masyarakat. Ya, yang saya maksud ini tahun ini kami sudah berdayakan 80, kurang lebih 80 sanggar. Oh, Iya, itu lumayan juga buat mereka karena kalau pada setiap penampilan itu eh, adalah yang mereka dapatkan dari setiap penyajian sini. Seorang pimpinan setiap setiap acara terus setiap event-event yang ada Kota Makassar khususnya di pemerintah itu harus wajib ada penyajian seni. hmm, Iya, sehingga mereka sanggar-sanggar komunitas lembaga lembaga adat ini terberdaya. ya, Ya, secara otomatis kualitas hidupnya mereka itu benar. Jadi sekarang ada wadah yang iya, untuk menyalurkan hal-hal tersebut ya. Selama ini Pak Kadis untuk karena targetnya generasi udah. Z ya dan generasi Alpha itu biasanya ketertarikan mereka itu lebih ke arah mana Pak Kadis? Ya, yang pasti kita sudah melihat menggambarkan apa yang bisa menarik perhatian daripada mereka ya. Ya, Pertama, pastinya setiap acara itu enggak kami usahakan itu enggak kaku. iya Iya, benar. karena mereka kan anak-anaknya kita, adik-adiknya kita ini lebih Iya, bisa menarik perhatian mereka itu kalau simpel, iya. terus ada beberapa spot yang bisa dalam artian di generasi mereka ini bentuk ekspresi Iya. ya ekspresi mereka ya atas salurkan ya ini kami juga selalu berkolaborasi dengan beberapa apa baik itu perorangan pelaku seni budaya Komunitas terus ya. komunitas Ya. ya, ya Tapi respon mereka, animo mereka bagaimana Pak ya Kadis? alhamdulillah selama Iya, ini karena kan yang tadi ada sementara berjalan ini pemilihan duta duta budaya. budaya. Oke. Iya.
itu Ya. ada beberapa keterwakilan kecamatan Mhm. yang mana pendaftar awal itu hampir 50. Mmm, Iya, mhm. setelah melalui tahapan-tahapan Ya, sekarang sudah masuk ke 20 20-an ya? ya, Iya, iya. yang Insya nanti Allah akan besok, dipilih ya? ya insya Allah besok sudah diadakan grand final. Ya. Apa nanti Pak ini Pak Kadis, ini nyambung langsung saja tentang, eee, pemilihan Duta Budaya Kota Makassar ini yang akan menjadi tugas dari Duta Budaya ini apa? Iya, sebelum kami jelaskan tugasnya, ini juga menjadi salah satu strategi. Oke. Iya, kenapa kami mengadakan duta budaya? Karena kan syarat daripada umur dari surat duta budaya ini 16 sampai 25 tahun. Iya, sehingga mereka masuk di generasi Z sama mungkin Alpha. Nah, sehingga kami sangat berharap mereka-mereka inilah yang akan nanti Iya. menyampaikan ke apa teman-teman Mhm. apa circle-nya mereka Iya, betul. bahwasanya budaya itu hendak sekaku itu ya, Ya, budaya itu harus tetap dijaga karena itu menjadi suatu kebanggaannya kita sebagai orang muslim Makassar dan itu identitasnya kita. iya. Iya, Jadi pesan-pesan disampaikan dari iya, perwakilan generasi mereka ya ya. kadang-kadang kalau yang menyampaikan dengan bahasa gayanya Iya, mereka itu lebih cepat mereka tangkap iya. daripada mungkin yang tanda kutip bahasa-bahasa pemerintahan mungkin mereka Iya, agak betul. kaku. Dan Anda nanti akan menyaksikan ya pemilihan Duta Budaya tersebut dan menunggu siapa yang akan menjadi Duta Budaya Kota Makassar ini nanti juga pasti akan melakukan Iya, roadshow ya betul ya. ke komunitas ataupun Betul. Ya promosi-promosi budaya promosi, Kota Makassar ya. terus jadi tidak hanya sebagai apa penjemput tamu, Iya ya, betul. iya. Kalau ada acara-acara, ya. Tapi adik-adik ini bisa menjelaskan gitu Iya, ya, menjelaskan arti budaya itu sendiri ke orang-orang baik masyarakat maupun masyarakat luar dari iya. Jadi Makassar. representasi Iya, ya Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis, sekarang dengan adanya era digitalisasi tentu juga ketika Pak Kadis sudah memulai hal-hal yang sangat inspiratif, ini perlu juga diketahui oleh betul. orang-orang di luar Makassar tentunya ya, karena pelestariannya tentu juga membutuhkan respon gitu Pak Kadis. Nah, eh, apakah dilakukan strategi mungkin promosi keluar kota Betul ya. Makassar atau bagaimana Pak Kadis? Ya, jadi kemarin memang di Dinas Kebudayaan ada program yang bernama Misi Budaya. Misi budaya, Ya, oke. misi budaya itu di budaya tingkat lokal, Ya, tingkat provinsi, tingkat nasional sampai internasional ya. internasional. Di tahun ini baru-baru kita laksanakan di Surabaya. Iya. Di misi budaya kami adakan di apa, Tunjungan Plaza. Tunjungan. Ya, kami kolaborasi dengan Kakak Hmm. SS Ya, sana, ya, benar. terus kita kolaborasi juga dengan pemerintah Kota Surabaya. Alhamdulillah penerimaan ataupun respon daripada masyarakat Surabaya itu begitu begitu positif. Ya, Ya, mereka mau apa dan melihat uh, budaya Makassar itu seperti apa. ya, Jadi yang kemarin kami pamerkan itu baik itu dari penyajian seni, ada peraga, terus tari-tarian empat etnis dan beberapa tarian lainnya juga. Kami juga ada pameran ya. Pameran ini apa yang mengambil peran itu dari ibu-ibu Dekranasda. ya. Ya, memamerkan kain, terus Mhm. apa baju batik, batik, batik Makassar, batik Makassar. Ya, masyarakat Surabaya mengetahui bahwasanya ini ciri khas daripada Kota Makassar ya. Kota Makassar. Ya, dan karena kita lagi melakukan talk show ini di Museum Kota Makassar, Museum Kota Makassar ini adalah salah satu destinasi wajib biasanya dari Ya, para wisatawan domestik ataupun luar negeri, Pak Kadis, kan dimasukkan ke travel-travel betul. untuk dikunjungi. Hal-hal apa yang mungkin baru dan inovatif dari Dinas Kebudayaan untuk mengemas ya Iya, tampilan Museum Kota Makassar ini? iya betul ya. Salah satu cara mungkin untuk menarik
masyarakat, Iya, ya khususnya yang utama anak-anak kita yang pelajar itu iya, yang mau kunjung, bagaimana kita mengemas baik dari tata iya. penataan, terus mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di museum ini tersampaikan ke mereka sehingga mereka mau datang ke museum. Hmm, Nah, mungkin salah satunya itu lewat media sosial media yang sosial. setiap hari kami pastikan museum itu seperti apa. Museum itu bukan hanya sebagai tempat koleksi Iya, pusaka, iya manusia dan betul. budaya, tapi museum ini juga menceritakan sesuatu yang apa yang terjadi di Iya, masa di lampau. masa lampau. Iya. Terus kami juga mempunyai fasilitas mini studio, Hmm, ya itu mungkin insya Allah tahun depan kita akan coba perbaiki lagi. Di mini studio ini ada beberapa produk-produk yang bisa kita sampaikan ke hmm, masyarakat khususnya adik-adik pelajar. iya. Ya, karena kan di Dinas Kebudayaan ini sudah beberapa produk film yang sudah dibuat, film dokumenter. Dokumenter. Ya, Marege, Iya. ya Marege itu hubungan antara Makassar sama Australia Oh, terdahulu. oke. Ya, rupanya para pendahulu kita, nenek-nenek kita ini sudah pernah ke sana. Iya, kita baur dengan masyarakat Australia. Yang kedua, ini sementara tahap pekerjaan, insya Allah mungkin minggu depan sudah jadi film dokumenter itu yang mengalir sama si Usuk. Ya, sehingga Iya ini benar. yang akan kami sampaikan akan menjadi jualannya kami, fasilitas yang ditawarkan oleh museum untuk masyarakat. Ya. Ya, Ja- pemutaran film-film edukasi. Dan museum itu bisa lebih friendly Ya, gitu ya, Pak ya. Kadis. Dan di masa kami juga ini Iya, kami ngambil satu kebijakan kan kemarin eh, jadwal buka museum ini hanya sampai Jumat. Ya, iya. sekarang sampai weekend juga kami buka. Oke, Ya, karena biasanya weekend ada wisata-wisata pelajar atau wisata betul ya. pendidikan gitu ya, Dari Pak orang Kadis. luar banyak Iya, permintaan. Makanya sehingga salah satu dasarnya kami untuk membuka di weekend itu. ya. Oh, reservasi ya. Ya, Harus ada reservasi dulu begitu Pak Kadis. Mungkin ya, kalau dalam jumlah yang banyak ya untuk ke ya. museum. Awal tahun depan juga Iya, nanti insya Allah kami akan juga buat satu kebijakan yang bernama Anjasri Museum. Jadi antar jemput anak ke anak museum. sekolah ke museum. Oh, oke. Iya, kami kan punya fasilitas bus. Oh ya, Iya, dari bus dinas itu kebudayaan ya. iya dinas kebudayaan. Sehingga nanti kami akan kerjasama dengan dinas pendidikan. Ya, jadi nanti kami gilir sekolah-sekolah mana uh, yang akan kita jemput. Ya. Nah, Anjasri Museum. museum. Oke. Antar anak sekolah ke museum ya tahun 2006. Kalau apa lagi Pak Kadis mungkin yang sudah disiapkan dan nanti akan dijajaki di 2026? Sebenarnya kami sudah menawarkan DPR juga Iya, bahwasanya harus ada pembenahan Pak di museum. Nah, setelah kami juga studi banding ke museum-museum di luar Kota Makassar, itu mereka sangat maju. iya benar. Digitalisasinya mereka itu Iya, betul-betul apa sempurna ya. Ya masyarakat yang mereka itu selain ingin untuk melihat koleksi yang berada di museumnya mereka, iya, mereka tertarik dengan pertunjukan dan realisasi. iya. Pak Kadis, ke depan ini jangka panjang pengembangan budaya ataupun wisata budaya agar bisa berkelanjutan di Kota Makassar apa Pak Kadis? Seperti apa mungkin yang sudah Iya, di tahun ini kami sudah, bukan tahun ini, dari tahun 2003 teman-teman dinas pendidikan sudah ya. eh, apa merancang eh, kota tua, zonasi kota tua. Ya, Iya. ini Itu sementara areanya di mana ya? Jadi Kota Tua Makassar. zonasi kota tua Kota Makassar yang di Kota Makassar ini karena Kota Makassar itu agak berbeda dengan Jakarta, Jawa. ya Jakarta mungkin Ya, ya di kota Jawa tua. itu mereka satu kawasan. Iya betul. Kalau kita ini parsial. Aha, Ya, jadi ada di sini, ada di Talo, ada di belakang, betul. apa jaga-jaga budaya sehingga teman-teman pendahulu kami, pejabat pendahulu kami itu konsep ada Iya. zona inti, zona penyangga, sama Oh, oke. zona pendukung.
Yang inti di mana? Yang Inti saja inti dulu. itu ada di Balai Di sini ya. Kota, Oh, Ahmad oke. Yani, RRI, Mhm. PR Supratman. Ya. Ya, yang ini kami ajukan ke DPR sekiranya mungkin ditetapkan menjadi suatu aturan. Ya, entah Mhm. perda atau perwali. Ya. Ya, biar landasan hukum pemerintah, masyarakat sehubungan dengan Kota Tua itu bisa lebih apa, mendasar. Ya. Ya. Menarik. Karena kemarin Ya. sedikit ya kemarin kami Iya, ke silakan. Semarang, kami sangat terkesan sekali dengan apa yang mereka buat. Jadi mereka sangat menjaga sekali tuh Betul. Iya, ya, iya. budaya mereka, Iya, di ya Semarang. Kota Tua mereka jaga sekali tuh. Hingga yang ini nih soalnya kami akan tawarkan ke baik ke pimpinan maupun ke anggota Dewan Terhormat. Ya, semoga anggarannya bisa lebih leluasa ya Pak Kadis ya untuk tahun Siap, depan sehingga upaya yang sudah dijajaki oleh Pak Kadis ini dengan tim yang tentu semakin solid ya dengan semangat yang luar biasa untuk menjadikan wisata budaya Kota Makassar ini bisa lebih impresif begitu ya untuk orang yang datang ke Kota Makassar ataupun masyarakat Kota Makassar sendiri. Ya, terakhir Pak Kadis apa harapannya untuk eh, melibatkan ya, mengajak peran masyarakat dan generasi muda khususnya untuk bisa menjaga budaya lokal ya. ini. Ya, kami sangat berharap khususnya kepada para adik-adik anak-anak kita yang sekarang ini Ya. itu setidaknya mau mengenali dulu, ya, mau mengenali dulu budaya itu seperti apa, seni budaya seperti apa, Ya. karena kami ingin menyampaikan bahwasanya budaya itu tidak sekaku ndak. Kan kadang ada pemikiran bahwasanya budaya itu kayak ketinggalan zaman, nggak modern lah Ya. katanya. Ya contoh kayak bahasa ibunya kita, bahasa Makassar, bahasa Bugis, sesuai dengan apa yang menjadi perintah pimpinan, insya Allah itu akan masuk di kurikulum kurikulum muatan lokal. Ya, sehingga kami berharap pada generasi pelanjut ini bisa tetap menjaga budayanya, ya mengetahui apa itu sirina pace, ya, sifat lebih, ya sehingga ini tetap terjaga dari generasi-generasi yang akan. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Ya, Sukses untuk acara pemilihan duta budayanya ya Pak ya, Kadis ya. Dengan Bapak Andi Patiwara, SSTPMM, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, kita berharap wisata budaya di Kota Makassar ini semakin atraktif, inspiratif, dan tentunya lebih bersemangat lagi ya Pak Kadis siap, ya di siap. tahun depan. Karena kita melihat sepanjang tahun 2025 ini luar biasa hal-hal yang terus dijajaki dan dilakukan, digagas dan diluncurkan begitu Pak Ya, Kadis ya karena sangat memang menginspiratif dan mendorong masyarakat untuk ya. bisa menghargai uh, budaya lokal Kota Makassar. Mungkin Pak Kadis masih ada lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Eh, Mungkin secara umum ya kami menyampaikan ke masyarakat kami butuh dukungan Ya, masyarakat luas yang masalah perkembangan pelestarian seni budaya karena kami tidak yakin kalau cuma pemerintah bisa betul. berjalan dengan maksudnya kami sangat perlu keterlibatan dengan masyarakat luas dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Kota Makassar. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ya Pak Siap, siap. Kadis untuk waktunya dan untuk Anda jangan lupa untuk menyaksikan ataupun datang beramai-ramai ke Museum Kota Makassar mengajak karena nanti ada program yang luar biasa yang nantinya juga akan disiapkan ya untuk Anda masyarakat Kota Makassar yang datang. Salah satunya adalah Anjasri Museum ya. Diantar anak-anaknya sekolah dan sekolah ke museum ya kalau tidak punya transportasi Ya, dari Dinas dan Kebudayaan ada ya. terjemput. Ada bus yang nanti akan dijemput. Oke, kita cukupkan sampai di sini perbincangan kita yang dilakukan langsung di Museum Kota Makassar, salah satu situs sejarah yang ada di Kota Makassar ini ya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Kadis sekali Siap. lagi. Demikian perjalanan kami bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Bapak Andi Patiwara, SSTP MM. Sampai berjumpa di Solusi Talk edisi berikutnya. Saya Silvana, wassalamualaikum.